Hak asasi manusia, pekerja kemanusiaan, dan kawan-kawan perempuan, teman-teman di Unjen yang memberikan tempat ini untuk kesekian kali kita pakai, teman-teman Rastra, teman-teman LBH Apik, teman-teman Papeda, teman-teman Tongku Ruang Aman, teman-teman dapur Gimbal, Papua Voice, dan BPK 22 Papua. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita ada di puncak rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan tahun ini kita ada dalam peringatan yang ke-75, peringatan hak asasi manusia. Itu artinya bahwa peringatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kita yang memperingatinya, tetapi adalah tanggung jawab semua orang yang mau memperingatinya. Nah, karena itu tentu sebagai Komnas HAM saya memberikan apresiasi, penghormatan yang tinggi kepada kawan-kawan sekalian yang kemudian mengambil bagian dalam rangkaian acara-acara ini. Yang terpenting dari peringatan hak asasi manusia adalah ada dua hal yang perlu kita ingat, bahwa kita ingin menyerukan bahwa perjuangan hak asasi manusia adalah perjuangan semua orang, bukan perjuangan satu dua orang, bukan perjuangan individual, tapi adalah perjuangan semua orang, termasuk negara. Itulah yang harus kita serukan. Yang kedua, peringatan hak asasi manusia adalah kita ingin mengatakan kepada semua orang bahwa hak asasi manusia itu penting menjadi sebuah kesadaran bersama supaya kita hentikan kekerasan dan kita menghormati kekerasan itu sendiri. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita ada dalam satu situasi yang tidak nyaman bagi orang Papua. Kenapa? Ketika ada pemekaran bagi Papua, situasi hak asasi manusia di Papua semakin buruk. Artinya bahwa orang Papua ada di satu persimpangan hak asasi manusia yang terancam. Bukan soal kekerasan semata, tetapi juga beririsan langsung dengan hak-hak miliknya. Hak atas hutan, hak atas kebudayaannya, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan itu semakin terancam. Ini menunjukkan bahwa otonomi khusus yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak orang Papua itu hanya komitmen politik. Perwujudannya masih jauh dari harapan dan mimpi dari perjuangan orang Papua. Teman-teman, yang berikut saya ingin mengatakan bahwa siklus kekerasan yang sedang terjadi selama kurang lebih 26 tahun di Papua adalah siklus yang terjadi bukan kebetulan, tapi siklus kekerasan yang harus terjadi itu melibatkan semua stakeholder negara. Dan kita juga harus lihat siklus kekerasan yang terjadi adalah bagian dari sebuah akumulasi kekecewaan orang Papua atas hak-haknya yang tertindas. Kawan-kawan sekalian, tentu saya memberikan penghormatan yang tinggi atas komitmen kawan-kawan di hari ini. Saya juga ingin menyerukan kepada kita semua bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan juga bukan jalan untuk mencapai tujuan. Karena itu perjuangan kita untuk menghentikan kekerasan dan mengedepankan perjuangan damai supaya kita mendapatkan apa harapan kita, apa tujuan kita. Teman-teman sekalian, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sebentar kita akan masuk pada tanggal 14 Februari
pemilihan umum. Tabloid Jublit telah memotret bahwa orang Papua sedikit sekali ada di lembaga legislatif, baik di kabupaten, provinsi maupun di pusat. Ini menunjukkan bahwa ada ancaman serius orang Papua semakin sedikit di tanah Papua, sehingga tidak mampu memilih wakilnya untuk memperjuangkan haknya. Karena itu di 75 tahun, Komnas HAM ingin menyerukan sebuah gerakan afirmatif, menyerukan kepada semua orang yang hidup mencari makan di tanah Papua, partai politik, untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua di lembaga politik ini. Saya juga ingin menyerukan kepada orang non-Papua yang ada hidup di tanah Papua untuk memilih orang Papua sebagai sebuah penghormatan terhadap orang Papua. Hanya dengan cara itu orang Papua akan menerima saudara-saudara sekalian. Gerakan afirmatif dan gerakan diskriminasi positif penting bagi orang Papua. Kawan-kawan, pernyataan saya ini penuh resiko, karena saya tahu bahwa pernyataan ini akan membuat saya akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan, karena Komnas HAM tidak boleh menyerukan itu. Tapi saya harus menyerukan ini sebagai sebuah resiko untuk penghormatan terhadap hak politik orang Papua. Saudara-saudara sekalian, saya pikir ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk para pekerja hak asasi manusia, Adedo yang terus bekerja